Itu ya yang aktif sama pasif ya. Jadi kalau yang aktif kan dia yang melakukan apa namanya usahanya, sedangkan yang pasif kan dia hanya tinggal terima bagi hasilnya aja. Kemudian kalau persekutuan itu kan gampang, pembentuknya tuh gampang, dan juga untuk membubarkannya kan gampang juga. Jadi kalau pembubaran kan tinggal di ini aja, dijual aja asetnya, dilikuidasi asetnya, baru nanti dibagi-bagi ke masing-masing partnernya. Partner kayak hmm, AP ya, partner. Oh, partner. Kalau KAP sih bentuknya juga ini sih, ya persekutuan sih. Kalau partner itu dari kalau di KAP kan beberapa orang akuntan publik yang mendirikan satu kantor, dan bentuknya yang sama seperti persekutuan. Kalau di para bentuknya paling sederhana sih. Kemudian kalau pembubaran persekutuan ada beberapa ini, tinggal gampang aja ya, tinggal dijual aja asetnya terus dibagi. Kemudian nanti ada kategori di efisiensi modal. Misalnya dia menyatakan modalnya 200 juta. Tapi ketika pada saat pembubaran dia ada rugi. Rugi yang ditanggung oleh A misalnya ada 300 juta. Yang minusnya 100 juta itu kita sebut dengan defisiensi modal, kekurangan modal. Kemudian pembubaran persekutuan diawali dengan menginventarisir posisi keuangan yang masih tersedia. Berikut langkah-langkah dalam pembubaran persekutuan. Yang pertama adalah realisasi aset non-kas ke kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak kreditur. Jadi langkah pertama harus ini ya, aset non-kasnya dijual semua, baru nanti untuk pelunasan ke kreditur. Kemudian keuntungan terperoleh dari proses realisasi ini akan dialokasikan sebagai bagian dari modal masing-masing mitra sesuai dengan profit sharing disepakati. Jadi nanti setelah dilunasi semua kewajibannya, baru nanti cash yang tersisa baru bisa dibagikan ke masing-masing mitranya. Ini terlihat saya udah buka halaman berikutnya karena sebelum jalan. Oke, yang kedua, hasil realisasi non-cash segera digunakan untuk menyelesaikan kewajiban terhadap kreditur eksternal, berarti yang tadi. Kemudian distribusi ke kas ke mitra hanya diperlukan setelah semua kewajiban pada pihak eksternal diselesaikan. Kemudian, jika salah satu mitra mengalami defisiensi modal sebelum proses pembubaran selesai, mitra yang tidak mengalami defisiensi modal menanggung defisiensi modal tersebut sesuai dengan porsi sharing yang tersisa. Jadi yang tadi ya, misalnya dia modalnya dia share-nya 200 juta. Kemudian ada rugi yang harus ditanggung dan dia mendapat share-nya kebagian 200 juta. Yang minus 100 jutanya nanti akan dibagikan kepada partner yang tersisa, partner yang lain, yang tidak mengalami defisiensi modal, tidak mengalami defisiensi modal. Berikutnya, yang kelima, metode distribusi kas ke mitra sebelum pembubaran selesai dapat dilakukan dengan pendekatan. Yang pertama, kas aman, safe payment. Distribusi kas ke mitra didasarkan pada alokasi kerugian dengan mengasumsikan aset yang tersisa tidak laku terjual. Dengan demikian, estimasi risiko kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra.
Setelah memperhitungkan dengan saldo masing-masing mitra, diketahui posisi modal mitra yang masih positif. Dan mitra yang masih memiliki saldo positif ini yang mendapatkan distribusi kas pada waktu perhitungan distribusi kas tersebut. Jadi yang di sini yang pertama asumsi yang dibangun adalah semua aset non kas itu tidak terjual. Kalau aset non kas tidak terjual akibatnya apa? Ada laba, ada rugi, ada loss sebesar aset non kas tersebut. Jadi aset non kas yang ini nanti diasumsikan terjual dan nanti ditanggung sesuai dengan persentase laba rugi masing-masing partner. Yang B, rencana distribusi cash distribution plan. Di sini kita harus yang membedakan adalah yang pertama kita harus menyusun peringkat kerentanan vulnerability ranking dari masing-masing mitra. Peringkat kerentanan diperoleh dengan membagi modal bersih dengan persentase profit sharing masing-masing mitra. Oke, berarti yang pertama adalah kita harus buat peringkat kerentanan. Ini yang langkah pertama dengan metode rencana distribusi kas. Kemudian hasil pembagian menunjukkan tingkat ketahanan penyerapan kerugian. Mitra yang mendapatkan hasil pembagian paling kecil adalah mitra yang paling rentan, sehingga diberikan peringkat 1 dan seterusnya. Setelah mendapatkan hasil peringkat, kemudian susun rencana distribusi kas. Dimulai dari mitra yang mendapatkan peringkat pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi kalau secara umum, likuidasi itu ada dua jenis ya, ada yang satu tahap sama yang bertahap. Kalau yang likuidasi satu tahap, dia cuma langkahnya realisasi aset non kasnya, melunasi kewajiban pada kreditur, kemudian jika masih ada sisa kas dibagikan pada kas dan sudah selesai. Kemudian kalau likuidasi bertahap ada dua jenis, ada beberapa langkahnya. Yang pertama sama realisasi non kasnya, kemudian ketika kasnya lebih besar dari utang krediturnya baru dilunasi kewajiban kreditur. Kalau pemain masih ada kas sisa baru dibagikan ke partner melalui settlement atau cash distribution plan. Nanti yang keluar di ujian di UAS tahun kemarin adalah yang dua ini. Jadi dua metode ini yang menggunakan safe payment method maupun cash distribution plan nanti akan keluar. Jadi nanti kita bahas soal. Yang pertama adalah ilustrasi safe payment method ya. Likuidasi kemitraan mengharuskan badan usaha menyelesaikan semua kewajibannya kepada kreditur eksternal. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, pada akhir periode pastikan ketersediaan saldo kas untuk melunasi semua kewajiban. Oke. Berikutnya, langkah kedua, setelah kewajiban kepada kreditur eksternal diselesaikan dan saldo kas masih tersedia, saldo kas diinstruksikan kepada semua partner. Jika masih terdapat kewajiban kepada pihak eksternal, kas tidak dapat didistribusikan ke mitra. Berarti syaratnya distribusi ke mitra, distribusi kas ke partner atau mitra adalah setelah semua utangnya diselesaikan. Yang C, jika mitra memiliki piutang dan utang kepersekutuan, piutang dan utang tersebut diperhitungkan dengan saldo dari masing-masing mitra. Jika mitra memiliki utang, pelunasan piutang dilakukan dengan mengurangi piutang persekutuan. Jadi
Nanti kalau ada utang piutang nanti langsung ditambah kurangkan dengan saldo mitranya. Ini khusus piutang atau utang kepada mitra. Contoh yang di sini ada kasnya adalah 1.200.000, sedangkan ada piutang ke mitranya 400.000. Ada utang dagangnya 500.000 dan modal mitranya adalah 1.100.000. Ini nanti kalau teman-teman nanti buat schedule-nya nanti buatnya kayak ini ya, kayak persamaan akuntansi ya. Aset sama dengan utang plus ekuitas. Nanti tinggal dibagi-bagi aja akunnya apa aja, utangnya apa aja, ekuitasnya kan dari masing-masing partner ya, misalnya A, B, C, D. Jadi yang ketiganya ada piutang ke mitra sebesar 400.000. Sesuai dengan persamaan ini, kalau ada pelunasan piutang ke mitra, berarti dianggapnya apa ya, kita berhitung langsung ke modalnya mitra. Berarti pelunasan ke mitra dianggapnya sebagai pengurangan modal mitra. Jadi nanti kalau ada piutang ke mitra, dianggapnya kita langsung mengurangkan langsung dari modalnya. Yang poin 4, jika mitra memiliki piutang, menerima pinjaman dari mitra, pelunasan utang persekutuan dilakukan dengan mengurangi utang persekutuan dan menambah modal mitra. Di sini kasnya adalah 1.200.000, kemudian utang dagangnya 500.000, utang ke mitranya 500.000 dan modal mitranya adalah 200.000. Berarti kalau ada pelunasan utang ke mitra, berarti utangnya dikurangi, modal mitranya harusnya ditambah. Dan totalnya sama ya, 500.000 ditambah dengan 700. Jadi nanti kita utang ke mitra kita selesaikan. Berikutnya, setelah semua schedule utang piutang dan pembicaraan telah diselesaikan, maka membuat schedule save payment-nya. Langkah pertama adalah menghitung kerugian maksimal yang diderita dengan mengasumsikan bahwa semua aset non-kasnya tidak terjual. Dan nanti dari potensi kerugian tersebut dialokasikan ke masing-masing mitra sesuai dengan rasio laba. Contohnya di sini adalah kasnya adalah 800.000, aset non kasnya 4.200.000, modal A-nya 2 juta, persentase labanya 40%, modal B 1.200.000, persentase labanya 20%, C dia modalnya 1.800.000, 40% labanya. Jadi yang teman-teman ingat ya di sini harus perhatikan bahwa ini adalah prosentase labanya. Jadi di sini bukan prosentase kepemilikan modal, tapi prosentase share profit atau loss-nya. Jadi kalau kita membuat schedule payment ya, schedule payment, berarti nanti yang aset non kasnya sebesar 4.200.000 ini nanti kita asumsikan itu tidak terjual. Jadi nanti kita asumsikan tidak terjual sehingga terdapat loss sebesar itu dan kita bagikan ke masing-masing partnernya. Berarti yang di sini kita tinggal bagikan aja ke masing-masing partner 4.200.000. Berarti untuk yang partnernya A 40% kalikan dengan 4.200.000, hasilnya adalah sama dengan 1.600.000. Kemudian partnernya B 20% kita kalikan dengan 4.200.000, hasilnya adalah 840. Kemudian yang C 40% kali 4,2 juta ini sama dengan 1.680.
Sehingga nanti saldo setelah alokasi rugi, saldo modalnya setelah ada alokasi rugi, itu yang A masih 320.000, B 360.000, dan C 120.000. Berarti di sini positif semua ya nilainya ya, positif semua. Jadi tidak ada yang mengalami disefisiensi, efisiensi. Sehingga nanti ketika ada saldo kas 800.000 ini langsung dibagikan ke masing-masing partner dengan nilainya. Mitra A 320.000, B 360.000, dan C 120.000. Totalnya adalah 800.000. Ini yang ketika yang posisi yang 6 ketika ada defisiensi modal. Jadi ada salah satu mitra yang modalnya negatif. Oke. Di sini contohnya, kasnya adalah 400.000, kemudian aset non kasnya 4.600.000, modal M adalah 2 juta dengan persentase labanya adalah 50%, N modalnya adalah 1.200.000, persentase labanya adalah 20%, dan O modalnya 1.800.000 dengan persentase share labanya adalah sebesar 30%. Di sini aset non kasnya adalah 4.600.000. Berarti nanti ada asumsi bahwa ada loss sebesar 4.600.000. 4.600.000 ini baru kita bagikan ke masing-masing partner. Jadi yang M tinggal kita kalikan aja ya, 50% kali 4.600.000. Yang N-nya 20% kali 4.600.000, yang O-nya adalah 30% kali 4.600.000. Sehingga nanti masing-masing mendapatkan alokasi ruginya. M 2.300.000, N 920, yang O adalah 1.380.000. Sehingga setelah kita tambahkan alokasi modalnya, jadi kan modal awalnya awal plus rugi, jadi nanti ada di A, dia modalnya adalah minus 300.000, N-nya 280.000, dan O-nya adalah 420.000. Di sini ada yang M mengalami dia namanya defisiensi modal ya, efisiensi modal, jadi kekurangan modal atau modalnya negatif. Jadi yang M ini karena dia mengalami defisiensi modal sebesar 300.000, 300.000-nya ini yang kita bagikan ke partner yang tersisa. Partnernya berarti partner N dan M. Berarti, sorry. Kita alokasikan ke partner N dan O. Sebesar berapa? Modalnya N kan 20% tuh. 20% dibagi 20% ditambah 30% dikalikan dengan 300 juta. Yang modalnya O 30% dibagi 20% plus 30% dikalikan dengan 300 juta. Sehingga nanti N akan mendapatkan alokasi tambahan. Alokasi ini ya, rugi tambahan, alokasi defisiensi modal ya. Sebesar N-nya adalah 120.000 dan O-nya adalah 180.000. Sehingga nanti setelah ada pembagian defisiensi modal ini, alokasi defisiensi modal, saldo setelah alokasinya adalah M-nya adalah 0, kemudian N-nya 160.000 dan O-nya 240.000. Sehingga nanti kasnya yang sebesar 400.000 bisa langsung dibagikan dengan pembagiannya N 160.000 dan O-nya adalah 240.000. Ini yang metode yang pertama, metode safe payment. Ingat ya, tadi ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah semua non-cash asumsinya loss, tidak dijual sehingga terdapat loss. Kemudian kalau ada disefisiensi, kita harus alokasikan efisiensi modal itu
efisiensi modal yang dialami oleh salah satu mitra ke mitra yang masih positif. Ini yang poin penting. Kira-kira untuk yang metode yang pertama, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh iya, ini kan berarti kalau yang safe payment asumsinya memang tidak ada yang terjual ya Pak, yang non cashnya. Nah, Seandainya kalau ada berarti gimana Pak? Maksudnya apakah tetap profitnya dibagi sesuai persentase masing-masing modal atau hanya diasumsikan tidak ada yang terjual sama sekali saja? nanti kita lihat di soal UTS UAS. Jadi nanti di soal UAS itu kayak gini. Jadi dia pembagiannya tuh dia Maret, terus pembagian tepatnya tuh akhir Maret. Jadi selama bulan Maret itu ada beberapa aset non kasnya itu yang dijual. Beberapa itu dijual. Berarti kan otomatis nambah kasnya ya. Kasnya kan bertambah. Terus dia pembagian cashnya kepada partner ke akhir Maret. Jadi nanti persamaannya tuh nanti tiap tahun akhir periode juga bisa berubah. Jadi pada saat akhir Maret ini nanti otomatis dia asumsi non cash yang tidak terjual per akhir Maret. Jadi kalau ada cash yang dijual non cash yang sudah terjual sebelumnya ya nggak masalah. Yang penting nanti asumsinya yang dibangun ketika pembagian ke kasnya ke masing-masing partner itu dia menggunakan asumsinya. Nanti kita lihat di soal UASnya tuh. Oh iya, baik, makasih Pak. Jadi itu ya semua asumsi yang dibangun adalah semua non-kasnya tidak terjual. Oke, berikutnya kita lanjut. Ilustrasi distribusi kas dengan metode rencana distribusi kas. Ini langkah yang pertama yaitu penempatan posisi keuangan sesuai dengan persamaan akuntansi yang tadi ya. Tinggal dibuat aja. Kemudian kita selesaikan utang dan piutangnya. Di sini ya langsung kedua aja. Yang kedua kasnya adalah 400.000, kemudian piutang ke mitranya adalah mitra X-nya 600, aset non kasnya 4.000, kemudian utang usahanya itu 1.000, utang ke Y 500, kemudian modal X-nya 40%, dan modal Y-nya adalah 60. Modal Y-nya 1.500 dengan profitnya 60%. Pokoknya di sini persentasenya adalah persentase profit atau loss ya. Jadi bukan persentase modal awalnya. Kemudian di sini langkah yang berikutnya adalah kita selesaikan dulu nih utang piutangnya. Utang mitra ke X-nya 600.000 kita kurangkan bersamaan dengan modalnya X kita kurangkan. Kemudian utangnya Y, yang Y kita anggap dibayar ke Y dengan asumsi menambah modalnya Y. Jadi nanti kita dapatkan persamaannya 400 di kasnya, aset non kasnya 4.000, kemudian utang usahanya 1.000, modal X-nya 1.400 dan modal Y-nya 2.000. Kemudian yang ketiga, membuat peringkat kerentanan. Ini jujur saya agak-agak bingung peringkat kerentanan. Sebenarnya nanti tuh hanya ini aja sih. Peringkat kerentanan itu nanti peringkat kerentanan. Jadi itu nanti dia akan menentukan siapa yang berhak dibagi, siapa yang berhak mendapatkan cash. Yang kedua adalah berapa besarannya. Berapa besarannya, dan berikutnya adalah siapa yang pertama kali.
Jadi nanti yang ini peringkat kerentanan itu hanya untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan cash dan besarannya, dan siapa yang berhak mendapatkannya pertama kali. Ini nanti soal di worksheet-nya ini, contoh di worksheet, soal di workbook-nya ini nggak terlalu jelas ya. Nanti kita lihat di soal ujiannya aja. Oke, kita buat dulu adalah peringkat kerentanan. Peringkat kerentanan adalah membagi modal, saldo modal dengan rasio laba yang didapatkan. Ingat ya, yang modalnya ini tidak selalu sama dengan persentase profit yang dibagikan ya. Bisa aja, misalnya di sini modalnya ya dia 2.000 ya, tapi nggak harus dia mendapatkan persentase laba yang lebih besar dibandingkan X, karena bisa aja yang Y ini adalah sekutu pas gitu. Jadi yang harus kita perhatikan adalah persentase labanya sama nilai modal awal. Berarti kita tinggal bagi aja nih. Modal awalnya sih adalah 1.400, kemudian modalnya adalah 2.000. Kita tinggal bagi aja. 1.400 dibagi dengan 40%, sama dengan 3.500. Sedangkan yang Y, 62.000 dibagi dengan 60% adalah 3.333,33. Berarti di sini modal yang X adalah cari, yang Y mendapatkan peringkat yang terkecil, sehingga dia yang paling rentan. Nanti dibaca lagi ya, yang ini saya agak bingung menjelaskannya. Kemudian setelah kita mendapatkan peringkat kerentanan, kita memperhitungkan saldo modalnya. Memperhitungkan proses pendistribusiannya. Berdasarkan peringkat kerentanan yang dibuat pada tabel 3, peringkat 1 adalah mitra Y. Diperhitungkan terlebih dahulu dalam menghitung skema kerentanan tersebut. Modalnya sebesar 2.000 dengan rasio laba 60%, mensyaratkan bahwa jika persekutuan menanggung total kerugian, mengalami total kerugian sebesar 3.333, dia akan menanggung kerugian maksimal sebesar 2.000. Sementara X menanggung kerugian sebesar 1.333. Saldo Y, saldo modal Y dikurang dengan maksimum rugi yang didapat ditanggung oleh Y sebesar 2.000, sehingga saldo modal Y sama dengan 20, sementara saldo modal X bersaldo 66,7. Dengan demikian, X menanggung kerugian yang lebih besar dari Y, sehingga distribusi kas ditujukan kepada mitra X terlebih dahulu. Jadi ini hanya untuk menentukan siapa yang berhak terlebih dahulu mendapatkan kasnya, baru nanti dan besarannya. Jujur aja saya agak bingung juga menjelaskannya ini. Penjelasannya kurang rinci sih. Baru nanti setelah kita mendapatkan perhitungan ini, baru kita menyusun prioritas perhitungan atau distribusi kasnya. Perhitungan seperti apa? Di sini utang eksternal jumlah kasnya adalah 1.000, utang eksternalnya 1.000. Kemudian prioritas pertama adalah mitra X besar 66,7. Prioritas kedua adalah mitra X sebesar 1.300. Baru mitra Y adalah sebesar 2.000. Jadi kalau di sini asumsi kerugiannya itu sebesar 3.400. Berarti di sini ruginya berarti yang dibagi adalah yang pertama itu adalah
Ini kalau ditambahkan 1.400 sama 2.000. Berarti nanti yang mendapatkan ketika ada pembagian kas yang sebesar 3.400, maka yang mendapatkan pertama kali adalah mitra X sebesar prioritas pertama adalah 66,7 tambah 1.333, kemudian mitra Y-nya 2.000. Kemudian nanti kalau ada sisanya misalnya 2.000, 2.000-nya ini nanti yang dibagikan sesuai dengan langsung persentase secara labanya, persentase pembagian labanya 40 sama 60%. Ini saya agak bingung karena penjelasan di workbook-nya itu nggak terlalu rinci. Cuman di soal ujiannya tuh kok rinci banget gitu. Jadi nah, kadang seperti itu ya. Kita belajarnya apa, di ujiannya seperti apa. Saya takutnya di ujiannya nanti kita bermasalah. Oke, nanti teman-teman materinya nanti tolong dibaca lagi ya, terutama yang peringkat kerentanan sama pendistribusian kas. Jadi nanti dibaca lagi aja, dipelajari. Karena di sini nggak ada contoh latihan soalnya, maka kita langsung lanjut ke pembahasan soal ujian gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa langsung dipaham. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, terkait dengan kerentanan tadi ya, peringkat metode apa namanya? Metode CDP, Cost Distribution Plan. Itu nanti teman-teman bisa baca di halaman bisa baca di halaman ini, halaman 12 ya. Halaman 12. Jadi di sini ada rinciannya ya di sini ya. Jadi nanti teman bisa baca lagi kalau yang belum jelas terkait dengan yang metode CDP. Saya bingung juga baru dapat tadi malam. Baru nanti ini ya, nanti baca lagi teman-teman ya kalau belum jelas. Oke. Kita lanjut ke soal UAS. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan ya? Belum mungkin. Belum ya. Oke. Kita bahas soal ujian ya. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di sini soalnya Abi, Bia, Cua, dan Dia membentuk persekutuan dengan nama CV ABCD. Kesepakatan untuk membagi profitnya dengan rasio 3-4-2-1. Karena ada wabah COVID-19, semua partner setuju untuk melakukan likuidasi untuk menghindari kerugian. Laporan posisi keuangan sesaat sebelum dilakukan pembubaran adalah sebagai berikut.
Ini soal tahun kemarin ya, tahun 2020 kemarin ya, sama seperti yang sebelumnya. Laporan posisi keuangannya sebelum pembubaran di sini per 29 Februari 2020. Kasnya adalah 40.000, kemudian akun resiko bank-nya 115.000, kemudian advance to pay-nya adalah 15.000, berarti di sini adalah piutang ke P. Kemudian inventory tersisanya adalah 200.000, kemudian land-nya 300.000 nilainya, kemudian building-nya adalah 180.000, equipment-nya 150.000, dan asetnya adalah totalnya aset adalah sebesar 1 juta. Kemudian di sisi pasif lainnya akan punya 100.000. Advance from C, berarti ini utang ke C ya. Besar 25.000. Secure bank loan, berarti pinjaman dari bank sebesar 250.000. Capital AA 180.000. B 225.000. C 120.000. D 100.000. Sama nilai. Untuk menyelesaikan likuidasi tersebut, CPA BCG sepakat untuk menunjuk pihak untuk membantu proses likuidasi. Berarti pihak likuidator ya. Dengan proses likuidasi sebesar $2.000 tiap akhir bulan. Semua partner sepakat untuk menyelesaikan proses likuidasi dalam waktu 3 bulan. Dan distribusi kas ke partner akan dilakukan tiap akhir bulan dengan menyisakan saldo kas sebesar 5.000. Berarti nanti ada per akhir bulan Maret, April, nanti harus ada kasnya yang tersisa di neracanya sebesar 5.000. Minimalnya adalah sebesar 5.000. Berikut transaksi yang terjadi selama periode Maret sampai dengan Mei 2020. Jadi transaksinya adalah transaksi selama April sama periode sebelum pembayaran kas adalah transaksi likuidasi ya. Jadi likuidasi aset non kas. Jadi semuanya dijualin ya atau diselesaikan ya. Di sini kayak utang-utang diselesaikan, penjualan land, penjualan inventory, pembayaran likuidasi, pembayaran biaya likuidasi, pembayaran bank, pembayaran utang ya, kemudian penjualan building, penyelesaian piutang, kemudian pembayaran likuidasi, biaya likuidasi, pembayaran faktur yang belum tercatat, kemudian penjualan equipment, penjualan inventory, dan terakhirnya adalah pembagian kas. Jadi intinya transaksi yang terjadi itu sebelum pembayaran kas adalah transaksi penyelesaian kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah non-kas. Non-kasnya diselesaikan. Berarti nanti kan akhir-akhirnya kan tersisa kas doang ya. Kas saja. Kas saja yang nanti baru dibagikan ke masing-masing partnernya nanti Pak. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah schedule likuidasi di atas dengan menggunakan safe payment method. Oke, ini berarti metode yang pertama ya. Metode kalau asumsinya aset non kasnya tidak terjual. Berikutnya, buatlah jurnal transaksi pada bulan Maret terkait dengan proses likuidasi di atas. Kita diminta buat jurnal umumnya. Berikutnya, buatlah schedule pembayaran kas dengan menggunakan cash distribution plan untuk bulan Maret, April, Mei dengan syarat saldo sisa kasnya adalah sebesar Rp5.000 per akhir. Ya, berarti pertanyaan ada 3. Cuman kalau saran saya yang pertama yang harus dikerjakan adalah
dari 3 pertanyaan ini yang harus kita dahulukan adalah kita buat jurnal umum terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini kan ini ya, pembayaran kepada partner itu kan dilakukan pada akhir bulan ya. Akhir bulan Maret itu baru pembayaran kepada partner. Sedangkan pada bulan Maret kan masih terdapat beberapa transaksi ya. Transaksinya nanti kita gunakan untuk menentukan cash dan juga untuk menentukan modalnya A itu berapa, modalnya B berapa, modalnya C berapa per akhir Maret. Baru ini nantinya kita bisa dapatkan masing-masing alokasi cashnya ke masing-masing partner ya. Oke, baru nanti kita buat schedule safe payment methodnya dan juga cash distribution plan. Oke ya, oke, itu pertanyaannya. Berarti yang harus kita buat adalah kita harus buat terlebih dahulu adalah jurnal. Oke. Yang pertama, kita buat jurnal terlebih dahulu. Kenapa? Karena tadi di sini kan pembagiannya kan selama 3 bulan ya. Pembagian cash-nya ke partner itu kan Maret, April, Mei. Itu pada masing-masing akhir bulan. Berarti otomatis kita harus jurnal terlebih dahulu untuk mendapatkan cash-nya, modal A, modalnya B, modal C, modal D per akhir bulan. Karena kita menggunakan metodenya itu tadi. Baru nanti kita bisa bagi-bagikan. Yang pertama, jurnalnya adalah mengofset utang dan piutang kepada dan dari partner. Di sini ada piutang ke B sebesar 15.000. Berarti jurnal adalah kapital B pada piutangnya B. Jadi otomatis langsung mengurangkan modalnya B sebesar 500.000. Berikutnya, ada utang ke C sebesar 25.000. Kita anggap terdapat pelunasan utang kepada C dengan cara menambahkan modalnya C besar 25.000. Utang. Berikutnya, menjual sebesar 320.000. Lain di sini kan di awalnya adalah sebesar di neraca. Neracanya itu adalah sebesar 300.000. Sehingga terdapat loss, terdapat gain ya. Gain sebesar 20.000 yang dibagi-bagi ke masing-masing partner. Berarti A, B, C, D pembagiannya tadi 30%, 40%, 20%, 10% kali 20.000. Berarti nanti jurnalnya cash-nya 320.000, kemudian land yang terjual di neraca adalah sebesar 300.000, kemudian capital B dia akan mendapat gain tuh. Jurnalnya ada kreditkan sebesar 6.000 menambah modalnya, kemudian B-nya 8.000, capital C 4.000 dan D.
Oke. Jadi yang harus dikerjakan ya otomatis harus buat jurnalnya terlebih dahulu, jurnal sebelum pembayaran. Berikutnya adalah menjual separuh inventory dengan harga 90.000. Inventorinya tadi kan di neraca adalah 200.000 ya. Dan terjualnya separuh berarti kan 100.000. Berarti ada loss sebesar 10.000. Berarti A, B, C, D kan mendapat alokasi ruginya tuh, mendapatkan alokasi loss-nya. A-nya 30%, B 40%, C-nya 20%, D-nya 10%. Sehingga jurnalnya adalah cash-nya yang diterima adalah 90.000, kemudian kapital A-nya berkurang 3.000, B-nya 4.000, C 2.000, D 1.000, dan inventory di kredit adalah sebesar 100.000. Kemudian pembayaran biaya likuidasi sebesar 2.000. Kalau pembayaran likuidasi ini kan otomatis dia langsung mengurangkan ke modal kapital masing-masing partner sebesar dengan persentasenya. Sehingga dari 2.000 yang dibayarkan ke likuidator ini, cash-nya melalui cash yang dikredit, si A mendapatkan alokasi loss-nya sebesar 600, B-nya 800, C-nya 400, D-nya 200. Berikutnya, membayar banknot dengan tambahan biaya penalti sebesar 5.000. Kalau kita lihat di neraca, itu apa sih tadi nyebutnya secure bank loan, secure bank loan sebesar 250.000. Berarti harus dibayar dengan adanya denda penalti. Denda penalti sebesar 5.000. Berarti penaltinya ini yang harus ditanggung oleh masing-masing partner ya. Sehingga jurnalnya adalah bank loan-nya 250.000. Kemudian di sini alokasi loss-nya sebesar 5.000 yang harus ditanggung oleh masing-masing partnernya. Kemudian di kreditnya adalah cash sebesar 255.000. Kemudian membayar kreditor dan apabila masih ada akan dibagi ke partner. Membayar kreditur berarti kan membayar utang ya. Utang payable. Utang ya sampai itu. Utang atau payable ya. Kalau di neraca tadi kita lihat ada di neraca itu kan ada accounts payable sebesar 100.000. Internetnya lambat ya di sini. Oke, ada accounts payable sebesar 100.000. Oke, berarti accounts payable-nya kita bayar ya dengan transaksi nomor 6. Nanti jurnalnya adalah accounts payable tanda cash sebesar 100.000. Kemudian kita harus tentukan terlebih dahulu ya, cash-nya pada akhir bulan Maret. Karena kenapa? Karena dibaginya kan per akhir bulan Maret. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu nih cash-nya. Saldo awalnya tadi kan adalah 40.000 sesuai dengan di neraca. Kemudian yang ada 320.000 itu dari penjualan lem, salah sebesar 320.000. Kemudian 90.000 debit itu dari inventory. Kemudian 2.000 adalah pembayaran biaya likuidasi.
255.000 itu pembayaran bank net ya. Kemudian 100.000 itu dari pembayaran accounts payable. Sehingga di sisi debitnya 450.000, di sisi kreditnya 357.000. Sehingga masih ada saldonya adalah sebesar 93.000 per akhir Maret. Kemudian di soal disebutkan bahwa harus ada saldo minimal tersisanya adalah 5.000. Berarti dengan saldo minimal yang harus tersisanya adalah 5.000, berarti yang bisa dibagikan ke masing-masing partner adalah sebesar 88.000. Ini yang bisa dibagikan. Dibagikannya jurnal gimana? Capital A, B, C, D pada cash. Tapi yang jurnalnya ini jurnal pembayaran kepada partner, kita harus ikut pada aturan safe payment. Berarti asumsinya adalah aset non-cash per akhir Maret. Asumsinya tidak terjual. Berarti kita harus nyari dulu nih posisi per akhir Maret, posisi semua aset non-cash-nya. Posisinya nanti berapa. Oke. Sampai yang di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke mendapatkan jurnalnya ini ya, pembagian cash-nya ya. Kita lihat ini di payment schedule bulan Maret dengan menggunakan safe payment method. Saldonya adalah 180.900 untuk A dan B. B adalah 211.200, C 145.600, D 10.300. Ini saldo per kapan? Ini adalah saldo per akhir Maret sebelum ada alokasi loss. Oke, kita cek dulu ini dapat dari mana. Jadi nanti teman-teman harus buat di account dulu. Ya. Ini posisi akhir lama. Oke, capital A. Awalnya dia ada 180.000. Kemudian tadi ada dari transaksi debitnya tadi ada beberapa yang 3.000, 6.000, 1.500, kreditnya 6.000, sehingga saldo akhirnya yang masih ada adalah sebesar 180.900. Yang B juga kita cari juga. Nilainya adalah 211.000. Yang C sama juga, kita harus cari juga. Dan D. Berarti di sini adalah menemukan posisi akhir Maret untuk posisi modal A, B, C, D sebelum asumsi non-cash-nya tidak terjual. Jadi harus dicari terlebih dahulu. Oke. Baru setelah dicari, kita masukkan ke alokasinya. Di sini.
Oke. Oke ya. Ini saldo, baru kita dapat saldo akhir Maretnya. Kemudian kita harus alokasikan loss-nya. Loss dari non-kas yang diasumsikan tidak terjual per akhir Maret. Berarti ini adalah dari posisi dari per akhir Maret. Per akhir Maret yang belum terjual itu adalah belum terjual, bukan belum terjual ya, belum terselesaikan. Itu dari akun receivable sebesar 115.000. Kemudian inventory-nya adalah 100.000. Kemudian building-nya 180.000. Kemudian equipment-nya adalah 150. Sehingga kalau dijumlahkan adalah sebesar 540. Ini teman-teman bisa lihat di bawahnya, di schedule alokasi. Ini kan schedule-nya ya, dari persamaan akuntansi ya. Ini dari persamaan akuntansi. Jadi kan sudah, ini ya, kita teman-teman harus buat ya. Harus dibuat nilainya ini. Berarti per akhir Maret sebelum ada pembagian cash ke partner yang masih tersisa adalah receivable, inventory masih ada separuh, building dan equipment. Totalnya adalah sebesar 545.000. Kemudian di sini kan ada kebijakan bahwa harus ada saldo minimalnya sebesar 5.000 yang harus tersisa. Berarti kalau ada saldo minimal 5.000 yang tersisa, berarti kan saldo minimalnya ini kan berarti kan dari salah satu aset non-kas itu ya. Berarti harus kita tambahkan. Berarti asumsi loss-nya adalah sebesar 550.000. Asumsi loss dari aset non-kas. Baru nanti kita bagikan ke masing-masing partner. 550 ini alokasi ruginya. Caranya gimana? Tinggal kita kalikan aja. Untuk A adalah 550.000 kalikan dengan 30%. Kemudian B 550.000 kalikan dengan 40%. C 550.000 kalikan dengan 20%. D 550.000 kalikan dengan 10%. Sehingga nanti alokasi ruginya yang ada di masing-masing partner adalah A mendapat setelah kita tambahkan ya. Jadi kan ini kan modalnya ditambahkan dengan ruginya. Berarti yang A itu masih positif sebesar 15.900, yang B adalah minus 8.800, C 35.600, D 45.300. Yang di sini kan B mengalami minus 8.800 ya. Oleh karena itu,
Minusnya yang B di 8.800 ini, minus di B harus dialokasikan ke disefisiensi ke partner yang masih positif. Partner yang masih positif adalah A, C, dan D. Hanya berapa? Berarti dia mendapatkan tambahan alokasi ya. Berarti 30% dibagi 30% ditambah 20% ditambah 10%. Berarti di sini berapa? 3/6 ya. Setengah berarti. Setengah kali 8.800 sama dengan 4.400. Yang C juga sama, 2/6. Yang D 1/6 kalikan dengan 8.800. Hasilnya masing-masing 2.933 dan D-nya adalah 1.483. Sehingga di akhir bulan saldo kasnya yang bisa diberikan sebesar 888.000 bisa dialokasikan ke masing-masing partner dengan nilainya adalah A-nya 11.500, C-nya 32667, D-nya 43833. Baru dari ini baru kita jurnal ke yang tadi, yang di jurnal di bulan Maret. Baru kita masukkan jurnalnya untuk di jurnal bulan Maret. Jadi khusus untuk pembagian cashnya ini kita harus menghitung terlebih dahulu, baru nanti di jurnal. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Ruwet ya kayaknya. Oke. Oke, berarti kita langsung masuk ke bulan berikutnya. Di sini kan Maret, April, Mei. Kita masuk ke bulan berikutnya, bulan April. Building terjual sebesar 120.000. Buildingnya di neraca itu adalah nilainya adalah sebesar 180.000. Perjualnya 120.000. Berarti masih ada loh sebesar 60.000 yang kita bagikan ke masing-masing A, B, C, D. Masing-masing 30%, 40%, 20%, 10%. Sehingga jurnalnya adalah cash-nya 120.000, capital A-nya 18.000 di debit, capital B-nya di debit 24.000, capital C-nya 12.000, D-nya 6.000 pada building sebesar 180.000. Kemudian receivable diterima sebesar 90.000 dan sisanya dihabiskan. Kalau kita lihat di neraca, receivable-nya adalah 115.000. Berarti ada loss sebesar 25.000 yang kita alokasikan ke masing-masing A, B, C, D. Sehingga jurnal cash-nya adalah 90.000, capital A-nya alokasi loss-nya adalah 7.500, B-nya 10.000, C-nya 5.000, D 2.500 pada akun receivable sebesar 115.000. Ya. Kemudian transaksi berikutnya, pembayaran biaya likuidasi besar 2.000 langsung ditanggung ke masing-masing partnernya. Capital ABCD pada cash.
Berikutnya, membayar faktur yang belum tercatat sebesar 50.000. Berarti kalau faktur yang belum tercatat itu apa sih asumsinya? Berarti misalnya faktur, berarti dia beli persediaan ya. Persediaannya sudah dicatat, sudah diakui. Tapi belum, pembayarannya, utangnya belum dicatat. Berarti harus kita terlebih dahulu akui dulu utangnya ini. Caranya adalah capital ABCD pada accounts payable sebesar 50.000. Kita sesuaikan dengan persentase share-nya. Baru utang ini nanti kita bayarkan accounts payable pada cash sebesar 50.000. Oke. Berikutnya, pembayaran kreditur dan apabila masih ada akan dibagikan ke bank. Kemudian per akhir April ini sudah nggak ada utang ya, berarti hanya ada pembagian cash saja kepada masing-masing partner. Berarti teman-teman harus tentukan terlebih dahulu nih cash-nya pada akhir Mei berapa nilai. Saldo awalnya adalah 5.000 ya, sesuai dengan asumsinya tadi bahwa harus ada saldo minimal tersedia di akhir bulan sebesar 5.000. Kemudian ada beberapa transaksinya yang transaksi kreditnya 2.000. Ini tadi adalah biaya likuidasi 50.000 utang ya, pembayaran utang 120.000. 120.000 ini tadi adalah building. Building. 90 itu adalah inventory. Sehingga cash-nya pada saat akhir bulan sebelum ada pembagian partner adalah sebesar 163.000. Kemudian sesuai dengan aturan yang ada, yang bisa dibagikan adalah nilai kasnya yang minimal yang tersisa adalah 5.000, sehingga yang bisa dibagikan adalah sebesar 158.000. Oke, berarti kita pending dulu nih jurnalnya ini, jurnal pembagian cash-nya, karena kita harus ikut aturan safe payment method. Oke, kita lanjut lagi, kita balik lagi yang ke tadi ya, untuk bulan April. Oh, belum muncul. Oke. Saldo yang A adalah sebesar 169.400, B 211.200, C-nya 112.933, D-nya 56467. Ini adalah saldo modal per akhir April sebelum ada pembagian cash. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari schedule alokasi, schedule likuidasi. Lihatnya dari yang di sini. Nah, di sini kan, sorry, teman-teman lihat. Oke, tadi kan saldo yang di bulan Maret kan hanya 180.900, B-nya 211.200, C-nya 145, D-nya 100.300. Kemudian di akhir Maret tadi kan sudah ada pembagian cash-nya ya, hanya 11.500, B-nya 0,
C-nya 32.000, B-nya 43.000, sehingga otomatis saldo akhir Maret 2000. Saldo akhir Maret menjadi saldo akhir Maret sama dengan saldo awal April. Berarti saldo awalnya dari sini. Oke. Kita masukkan angkanya ke sini. Kemudian kita harus menghitung juga aset non-kas per akhir April 2000 yang belum terjual. Ini terdiri dari inventory sebesar 100.000. Kemudian ada equipment 150.000. Totalnya adalah 250.000. Oke, kita lihat dari schedule-nya. Ini ya posisinya ya. Posisi per akhir April yang belum terjual adalah inventory 100.000. Kemudian equipment nilai 150.000. Nah, ini ya, yang belum terjual di akhir April. Kemudian sama seperti tadi, kita lanjut ke pembagian cashnya. Pembagian alokasi loss-nya, asumsi loss-nya. Berarti tadi kan yang belum terjual adalah aset non-kasnya adalah 250.000. Kemudian yang lebihnya kas adalah 5.000, sehingga asumsi loss-nya ada sebesar 255.000. Asumsi loss-nya. Berarti baru kita kalikan ke masing-masing, baru kita alokasikan ke masing-masing partnernya. Berarti yang A kalikan dengan 30% sama dengan 76.500, B-nya kalikan 40% sama dengan 102.000, kemudian kalikan dengan C 20% sama dengan 51.000, kalikan dengan D 10% sama dengan 25.500. Kemudian setelah kita tambahkan alokasi loss-nya, kita langsung kita langsung tambahkan ke modelnya ya. Di sini nggak ada yang minus ya. Berarti di sini semuanya positif. Dalam arti tidak ada disefisiensi. Berarti kalau tidak ada defisiensi berarti kan langsung kita bagikan kasnya sesuai dengan prosentasenya. Berarti kita tinggal kalikan aja nih. Yang bisa dibagi adalah 158.000. Berarti untuk A 158.000 kalikan dengan 158.000 kalikan dengan 30%, hasilnya adalah 47.400. Kemudian yang B
158.000 kalikan dengan 40% sama dengan 63.200. Yang C kalikan dengan 20% sama dengan 31.600. Yang D kalikan dengan 10% sama dengan 15.800. Baru dari alokasi ini kita masukkan ke jurnalnya. Kita, jurnal yang di bulan April. Ya. Baru kita masukkan ke jurnal bulan April. Kemudian saya beri catatan di sini ya. Di sini hanya menggunakan metode, yang angka yang di sini adalah dengan menggunakan metode self payment method. Kemudian nanti apabila menggunakan metode yang satu lagi, cash distribution plan, nilainya nanti ini akan berbeda. Nilainya berbeda dan akan mengikuti aturan cash distribution plan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke ya, kita lanjut. Kita dikit lagi untuk yang metode self payment itu. Kemudian di bulan Mei, equipment terjual 130.000. Equipmentnya awalnya adalah 150.000, terjualnya 130.000. Berarti ada loss yang dibagi ke masing-masing partner sebesar 20.000. Berikutnya, sisa inventory terjual 110.000. Sisa inventory ini saya salah nih kayaknya. Cashnya terjual 110.000. Kemudian di sini harusnya inventory ya. Inventory 100.000. Kemudian ini yang kapital ABCD-nya ini harusnya di posisi kredit ya. ABCD sebesar 3.000, 4.000, 2.000, 1.000. Ya. Berikutnya, membayar biaya likuidasi. Likuidasinya adalah sebesar 2.000. Baru kita bagikan ke masing-masing partner. Biayanya 2.000 ya. Kemudian sisa kas akan dibagikan dan dibubarkan. Kemudian kita harus cari dulu nih cashnya per akhir Mei. Cashnya berapa? Dari saldo awalnya 5.000, biaya likuidasinya 2.000 di kredit. Kemudian 130.000 adalah equipment. 110.000 adalah dia dari inventory. Berarti pada saat akhir Mei, saldo tersisa adalah 243.000. 243.000 itu per akhir Mei ya. Kemudian di akhir Mei, ini kan perusahaan sudah dibubarkan ya. Kasnya akan dibagikan dan perusahaan dibubarkan. Kemudian berarti kan tidak ada saldo minimal lagi. Saldo minimal lagi berarti langsung semuanya bisa dibagikan. Pembagiannya bagaimana? Langsung dibagikan habis ya. Langsung dibagikan habis.
Berarti nanti yang A, B, C, D 30%, 40%, 20%, 10% kalikan dengan 243.000. Ada yang tahu nggak kenapa ini langsung dibagi habis? Nggak ikut aturan lagi. Ada yang tahu? Kenapa langsung kasnya langsung dikalikan persentasenya? Nggak ikut aturan lagi. Nggak ikut aturannya lagi. Aldi, bisa jawab? Bisa memberikan pendapatnya? Kurang tahu Pak. Karena gini, per akhir April, yang tersisa itu hanya cash saja. Kan sudah dijual semua, toh. Sudah semua utang piutang sudah diselesaikan dan semua aset non kasnya sudah dijual saja, dijual semua kan. Berarti tinggal tersisa kas saja kan. Berarti kan kalau safe payment itu kan intinya ini, safe payment itu kasnya dibagi kalau ada non kas, asumsi loss, baru ada kasnya, baru bisa dibagi. Kalau non kasnya itu sudah nggak ada semua, nol, berarti kan nggak ada asumsi loss toh. Berarti otomatis cashnya langsung dibagikan ke masing-masing partner. Kita lihat di ini ya, di schedule-nya. Schedule bulan Mei. Di akhir Mei, di sini internetnya lambat. Di akhir Mei, yang tersisa adalah hanya cash saja sebesar 243.000. Sedangkan asetnya sudah nggak ada semua nih. Otomatis asumsi non kasnya yang tidak terjual kan sudah nggak ada lagi ya. Nol ya. Berarti yang cashnya 243.000 langsung kita bagikan ke masing-masing partner. Tinggal kita kalikan. Oke, sampai di sini metode yang pertama, teman-teman kira-kira gimana? Kayaknya panjang ya, Pak, ini prosesnya. Makanya saya bilang sih, di workbook-nya tuh contohnya cuma sedikit, tapi kok operasinya tuh kok panjang sekali soalnya. Yang dibahas apa, yang bisa ujiannya seperti apa. Teman-teman harus siap-siap dari awal soal ujiannya. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua. Kita menggunakan metode cash distribution plan. Kalau metode cash distribution plan yang harus kita buat adalah peringkat kerentanan, tingkat kerentanan. Tingkat kerentanan, vulnerability ini ranking.
Berarti kita langsung angkanya dari mana? Tingkatnya apa namanya? Peringkatnya. Pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu saldo awal Maretnya sebelum ada pembagian. A-nya adalah 180.000, B-nya 225.000, C-nya 120.000, D-nya 100.000. Terus di sini teman harus ingat, di sini adalah saldo awal tanpa saldo modal awal ya. Memperhitungkan transaksi di bulan Maret, April, dan Mei. Yang kita perhitungkan itu hanya, yang diperhitungkan adalah hanya utang dan piutangnya saja. Utang, piutang dari partner atau mitra. Jadi beda dengan yang tadi, yang safe payment tadi. Kalau safe payment kan dari saldo akhir Maret ya. Kalau di sini itu saldo awal tanpa memperhitungkan transaksi di bulan Maret, April, atau Mei. Yang diperhitungkan adalah hanya utang atau piutang dari mitra saja. Oke. Oke, berarti di sini ada advance to B sebesar 15.000. Ini posisinya sama. 15.000. Kemudian advance from C sebesar 25.000. Utangnya. Sehingga yang modalnya A adalah 180.000, B-nya 210.000 itu dari 225.000 dikurangi dengan piutangnya kepada B sebesar 15.000. 210.000, kemudian C 120.000 ditambah dengan asumsi pelunasan utangnya sebesar 25.000. Kita cek dulu rasionya. Rasio di sini adalah rasio pembagian labanya. Yang A 30%, kemudian B-nya 40%, C-nya 20%, D-nya adalah 10%. Sehingga kita mendapatkan potensial loss absorption-nya. Yang A adalah 180.000 dibagi dengan 30%. Ya. Langsung dibagi aja yang di atasnya ya. 180.000 bagi 30% sama dengan 600.000. 210.000 bagi 40% sama dengan 525.000. Kemudian yang C 145.000 dibagi dengan 20% sama dengan 725.000. Yang D 100.000 dibagi dengan 10% sama dengan 1 juta. Sehingga kita mendapatkan alokasi yang paling terdampak. Yang paling besar yang mana nih? Yang paling besar adalah yang D. Yang paling kecil adalah B. Berarti yang B ini adalah yang paling tidak terdampak. Nanti teori dibaca lagi. Saya nggak bingung menjelaskan yang lain. Berarti di sini menunjukkan bahwa mana yang paling tidak terdampak dan mana yang paling terdampak.
Kemudian dari alokasi absorb loss ini nanti kita menentukan distribusi cash-nya. Loss absorption dari A sebesar 600.000, B 525, C 725, D 1 juta. Kemudian distribusi cash-nya kita sandingkan dengan distribusi cash-nya. Yang A 30%, B 40%, C 20%, D 10%. Kita sandingkan dengan net capitalnya. Berarti yang kita pertama kali adalah kita mengurangkan D dengan C. 1 juta dikurangi dengan 725 adalah 275.000. Berarti kalau kita kalikan, di sini itu pengaliannya dikalikan 10%. Berarti yang distribusi cash-nya yang D dikurangi dengan 27.500. Kemudian yang D, yang berikutnya, reduce loss D. Berarti ini adalah mengurangi dari 725 dikurangi dengan 600.000 kayaknya salah. Harusnya adalah di sini adalah ini saya bingung jelasinnya gimana. Mungkin kita bisa cek yang di bukunya di sini ya. Buku yang baru saya dapatkan tadi malam. Saya nanti teman-teman bisa baca di halaman 13 nanti. Mengapa pembagian cash-nya seperti ini. Oke. Jadi nanti pembagiannya nanti yang bisa UAS-nya adalah seperti ini. Sebentar. Ya, jadi penjelasannya seperti ini sih. Jadi di sini ada loss absorption-nya, bagian loss-nya, dan sama distribusi cash-nya. Jadi nanti penjelasannya gimana ya?
Jadi di sini ini kan 1 juta, kemudian 1 juta. Kemudian kita bandingkan dengan C-nya. 1 juta kurangi 275 sama dengan 275. Kemudian yang berikutnya 1 juta dikurangi dengan 725 100. Susah ini. Jadi nanti dibuat layar kayak gini ya, untuk menentukan berapa potensial upside-nya. Baru kita kalikan dengan nilai distribusi gasnya. Di sini D-nya, C-nya. D kan yang paling terdampak, berarti nanti D yang paling mendapat gasnya duluan. Baru nanti C, A, B. Berarti kalau kita lihat penjelasannya di buku itu, berarti nanti kan ada layer-layernya ya. Siapa nanti yang mendapatkan prioritas pertama, kedua, dan berikutnya. Oke. Di sini berarti intinya nanti hanya untuk ini aja sih. Dia menentukan berapa nilai yang dibagi, nilai kasnya per partner. Dan yang kedua adalah siapa yang mendapatkan prioritasnya. Dari sini dari apa namanya? Ini caranya teman-teman baca lagi lah. Berarti yang di sini dia itu paling mendapatkan peringkat pertama karena dia paling terdampak. Berarti dia mendapatkan nilainya yang paling banyak. Sebesar berapa? Sebesar dari 27.500 tambahkan 12.500 tambahkan 7.500. Ini 47.500. Yang B mendapatkan 40.000. Yang C, yang A mendapatkan 22.000. Artinya apa? Artinya kalau ada pembagian cash ke partner, si A, si D harus mendapatkan terlebih dahulu sebesar berapa? Sebesar 27.500 ditambah 12.500 ditambahkan 7.500 sebesar 47.500. Yang C juga sama, 25.000 ditambah 15.000 sama dengan 40.000. Yang A mendapatkan 22.500. Sehingga artinya apa? Sebelum ada pembagian sebelum ada pembagian ke DCA ini sesuai dengan alokasi absorption-nya itu tidak bisa dibagikan rata ke masing-masing partner. Dalam arti gini, ini lihat
kita lihat distribusi plan-nya. Oke, distribusi plan-nya. Tadi kan di akhir Maret itu kan ada nilainya harus dibagi kan ada 88.000 ya. Kalau sesuai dengan aturan cash distribution plan, berarti nantinya harus dibagikan ke dia adalah sebesar 47.500. Karena kenapa? Ini yang paling rentan. Karena D yang paling rentan. Jadi dia harus dapat uangnya duluan. Berikutnya yang mendapatkan besar duluan adalah dari C. Peringkat keduanya adalah C. Karena dia rentan kedua. Dan dia harus mendapatkan uang kedua. Maksudnya uang setelah dari D, dia C baru mendapatkan uang peringkat kedua. Kemudian B tidak ada mendapatkan 0 karena tadi dia paling tidak terdampak. Kemudian A, kita lihat ya A. A ini sesuai dengan perhitungan di atasnya, A ini berhak mendapatkan 22.500. Perhitungan di atasnya ya, alokasi absorption loss sama distribusi kasnya harus mendapatkan uangnya sebesar 22.500. Cuman pada saat akhir Maret uangnya tuh sudah habis. Jadi kan per akhir Maret uang yang tersedia itu kan 88.000. Dibagikan ke D sebesar 47.500. Yang C 40.000. Yang A ini kan totalnya 88.000. Hanya tuh hanya kebagian 500 saja. Karena sudah habis. Baru nanti di bulan berikutnya, di bulan April, baru A mendapatkan posisi yang pertama untuk mendapatkan sisanya sebesar 22.500 dikurangi dengan 500 sama dengan 2.000. Ini adalah sisa yang seharusnya dibayar per akhir Maret. Tapi karena uangnya nggak cukup, makanya baru dibayar di bulan April. Kemudian kita lihat di bulan April, pembayaran kan 158.000 ya. 158.000 di bulan April itu kan sudah dibayar untuk yang A sebesar 22.000. Berarti masih ada sisanya sebesar 136.000. 136.000 ini yang baru bisa dibagi rata ke masing-masing partner. Baru bisa dibagi rata ke partner. Pembagiannya seperti apa? Ya kita tinggal kalikan aja. Yang A, B, C, D, 30%, 40%, 20%, 10%, kalikan dengan 136.000. Jadi masing-masing mendapatkan yang A 40.800, B-nya 54.400, C-nya 27.200, D-nya adalah 13.600. Oke, berikutnya pembayaran di bulan Mei. Di bulan Mei sisa kasnya adalah sebesar 243.000 sisa kasnya yang tersisa. Sisa kasnya adalah 243.000. Untuk bulan Mei
Karena tadi di bulan Maret plus April, itu kan tadi sudah ada pembagian kas untuk siapa yang duluan, untuk partner yang duluan. Berarti untuk yang bulan April, untuk yang bulan Mei, tinggal sisanya saja. Kalau sisanya saja berarti tinggal dikalikan sesuai dengan prosentasenya. Kalikan dengan nilai kas yang ada. Jadi untuk yang metode yang kedua ini yang cash distribution plan emang nggak ribet sih. Saya mau menjelaskan gimana ya. Yang cash distribution plan ini kita buat peringkat kerentanan dan nanti untuk menentukan siapa yang mendapatkan prioritas siapa yang mendapatkan prioritas kasnya duluan, itu aja sih, sama besarannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang nggak bingung? Gimana teman-teman? Kayaknya ribet nih yang ini. Ujian berapa lama sih waktunya pengerjaan? 2 jam setengah, Pak. 2 jam setengah tambah bonus setengah jam ini ya, nyeken ya. Ya, mengumpulkan. Jadi saya tuh apa ya, nggak yakin ya 2,5 jam soal 4, apalagi soalnya panjang kayak gini, cukup nggak ya? Kalau saya sih biasanya kalau ujian lab akuntansi atau kayak gini tuh PKL atau pengantar, kayaknya jarang sampai selesai dah mengerjakannya deh. Ya, itulah. Pokoknya nanti teman-teman harus pandai-pandai alokasi waktunya. 2,5 jam. 2,5 jam soal 4. Satu soal mungkin hampir 40 menitan ya. Ini teman-teman sudah ada ini ya, rencana wisuda kapan tuh kira-kira? 28 Oktober, Pak, sepertinya. Sudah ada ininya, jadwalnya. Biasanya kalau wisuda di mana? Di student center itu, depannya MBM. Di AIS AIS mana? BSD. Oh, apa sih? Lupa sih, pernah ke sana sih. Apa ya namanya itu ya? AIS. AIS. Lupa sih. Pokoknya yang biasanya buat pameran itu toh? Iya, yang Yang buat BSD. Big Bad Wolf. Nah, saya pernah ke sana sih pas nonton apa ya? Nonton Westlife. Biasanya kalau dulu tuh sudah di ini sih, di CC sih, di Senayan sih. Cuman terus ada beberapa juga yang di kampus ya, kalau nggak salah di depannya MBM. Terus berarti sekarang di BSD ya, lebih luas dibanding CCC sih tempat. Oke, kira-kira itu teman-teman lihat soalnya kayaknya agak gimana, pusing kah? Lumayan panjang, Pak, cara pengerjaannya juga. Nah, itu sudah. Saya makanya dari awal saya bingung loh. Di workbook-nya, di teorinya, nggak ada contohnya. Tiba-tiba soal ujiannya seperti ini. Nah, pusing loh lihatnya.
Pokoknya nanti dibaca lagi ya teman-teman ya, dari materi dari workbook maupun dari materi nanti yang akan share yang baru saya terima tadi malam. Dan nanti saya bagi soal pengerjaan kelasnya, PDF dan Excel-nya, nanti teman-teman silakan kerjakan soal latihan di workbook seperti biasa. Jadi nanti minggu depan kita bisa latihan soal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, ini Daumi. Halo. Daumi ada kan? Ada sih Pak, harusnya. Tadi kayaknya ada. Kan minggu depan kan hari, halo Daumi. Iya, iya Pak. Minggu depan kita kan Idul Adha itu ya, kan libur kan? Iya Oh Pak. iya, iya. Kita geser hari apa kira-kira baiknya? Kalau maaf Pak ada tukang. Mungkin nanti didiskusiin sama PJ yang lain dulu Pak. Senin ada jadwal nggak? Kalau Senin kosong. Kosong. Iya. Kosongnya jam berapa? Jam ke berapa? Kosong, nggak ada matkul Pak. Oh nggak ada. Iya. Kalau Senin pagi gimana? Yang jam pertama kira-kira bisa nggak? Bisa Pak. Oke, kan saya kan yang 6.15 itu kan jam kedua 10:30. Jadi nanti berarti untuk yang 6.26 ini berarti nanti yang jam pertama. Gitu ya. Iya Pak. Nanti saya dikonfirmasi lagi ya. Jadwalnya. Oke, Baik Pak. mungkin demikian kuliah kita hari ini. Terus nanti teman-teman silakan baca lagi. Nanti dikerjakan soalnya seperti biasa, sampaikan materinya sama pengerjaan soal UAS-nya. Kemudian berarti nanti insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin depan. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya close ya. Terima kasih.